Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Senin 17 April 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Berdoa Bukan Mengemis. Berdoa bukan mengemis. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 14 ayat ke-14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebaikan, kemurahan hati, buat kasih setia, berkat, pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada setiap anak-anaknya, termasuk setiap kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami ingin mengenal kebenaran firman Tuhan tentang berdoa dengan lebih baik lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihin. Berdoa itu tidak identik dengan sebuah permintaan yang bersifat mengemis atau bersifat memaksa. Ada banyak hal dalam kehidupan ini. Kalau kita memaksa tidak bisa, maka kita lakukan dengan cara mengemis. Mengapa banyak doa-doa kemudian menjadi sebuah doa yang salah di dalam konsep berdoa? Sekalipun ayat yang kita baca dalam Injil Matius, apa yang kau minta Tuhan beri, apa yang kau ketuk pintu akan dibukakan, apa yang kau cari maka kamu akan mendapat. Bahkan itu dikukuhkan oleh bagian firman Tuhan yang kita baca di sini. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Doa itu bukanlah sesuatu rancangan yang kita buat, yang kita sodorkan kepada Tuhan, lalu Tuhan hanya harus menjawab satu kata, ya, dan mengabulkan. Tidak boleh ada kata mempertimbangkan, tidak boleh ada kata nanti, atau kemudian sewaktu kita berdoa, Tuhan tidak boleh mengatakan tidak atas setiap permohonan kita. Kalau kemudian kita memaksa Tuhan tidak bisa, dan Tuhan kemudian mengatakan tidak, maka kita akan berjuang dengan cara mengemis, menangis. Bukankah itu yang dilakukan oleh seorang anak kepada orang tua? Tatkala permohonan dan permintanya dengan cara memaksa tidak bisa, karena kalau otoritas, karena kalau posisi, orang tua punya kuasa lebih besar daripada anak, maka caranya adalah mengemis, merajuk. Kalau bisa kita berguling-guling meminta agar doa-doa dan permohonan yang kita sampaikan itu dikabulkan oleh Tuhan. Sekalipun ayat ini berkata, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ingat baik-baik. Kalimat ayat ini berkata, jika kamu meminta sesuatu kepadaku, lalu diikuti dalam namaku. Apa arti yang dimaksud dengan dalam namaku? Dalam kehendaknya, dalam rancangannya. Memberikan ruang yang seluas-luasnya, agar setiap doa kita itu dilakukan sterilisasi terlebih dahulu. Dilakukan katakanlah klarifikasi apakah kehendak dan permohonan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau berbeda. Kehendak Tuhan adalah sesuatu yang berdiri sendiri yang tidak bisa diintervensi. Kehendak Tuhan adalah sebuah keputusan Tuhan yang tidak bisa diganggu-gugat. Dan pada prinsipnya kehendak Tuhan adalah sebuah kehendak yang membawa kebaikan, membawa kesejahteraan, membawa damai sejahtera, membawa keselamatan, dan punya nilai-nilai kekal dan nilai-nilai kebenaran. Itulah kehendak Tuhan. Sementara kehendak kita seringkali semata-mata hanya cara berpikir pendek, bukan berpikir panjang. Kehendak kita seringkali hanya berorientasi tentang diri kita masing-masing di dalam segala keberdosaannya. Sehingga doa-doa yang kita sampaikan itu diiringi dengan berbagai macam unsur keberdosaan, sekalipun dilakukan dalam bentuk doa. Misalkan, sewaktu kita terus minta diberkati Tuhan menjadi kaya, dan sesudah kaya kita terus meminta, maka itu keberdosaan. Sementara di dalam kehendak Allah, setelah engkau diberkati, diberi kesehatan, diberi kekayaan, maka Tuhan memanggil sama seperti perumpamaan talenta. Talenta yang engkau dapatkan itu harus engkau kerjakan 2 kali lipat. Artinya apa yang kau dapat harus juga memberkati orang lain. Yang 1 talenta dapat jadi mengembangkan menjadi 2 talenta, yang 2 talenta mengembangkan jadi 4 talenta, yang 10 talenta dikembangkan menjadi, yang 5 talenta dikembangkan menjadi 10 talenta. Perumpamaan talenta ini berbicara tentang berkat yang Tuhan beri kepada kita. Tidak boleh dikubur.
Tidak boleh hanya untuk diri sendiri, itu dikembangkan agar bisa memberkati orang lain. Dan yang menarik, sewaktu engkau mengembangkan berkat yang sudah kita terima di dalam doa-doa kita yang kita mintakan, itu Tuhan akan tambahkan talenta demi talenta yang baru. Namun engkau dipanggil untuk memberkati orang lain. Dengan demikian, sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, doa bukanlah mengemis dan doa bukanlah memaksa. Doa adalah sebuah kepercayaan. Sewaktu Allah memberikan semua itu kepada setiap diri kita masing-masing, maka kita menjadi partnership Allah. Kita menjadi kerekanan Allah untuk mengerjakan kehendak Allah di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jikalau terang itu disimpan di bawah gantang, hanya menerangi dirimu sendiri, engkau tidak akan menerangi orang banyak, tapi harus disimpan di atas kaki dian. Kaki dian itu berarti terangnya itu disimpan lebih atas. Sinar yang kita miliki itu supaya bisa juga menjadi berkat buat orang lain. Sehingga doa, tatkala kita masukkan dalam kategori persentase, doa apa yang kita lebih banyak persentasenya untuk diri sendiri, atau Tuhan berkatilah aku, kemudian diikuti, ya Tuhan, jadikan aku menjadi penyalur berkat-Mu. Tuhan, sembuhkanlah aku dari sakit penyakit. Tetapi berdoa juga, ya Tuhan, biarlah aku pun dipanggil oleh Tuhan untuk peduli kepada mereka-mereka yang sedang mengalami kesakitan. Baik sakit secara jasmani, baik secara psikis, baik sakit secara sosial, atau sakit secara ekonomi, atau sakit dalam rumah tangganya, sakit dalam karakternya. Bukan karena dalam dunia ini sedemikian banyak orang sakit yang tidak hanya berbicara tentang penyakit fisik, tapi penyakit banyak aspek dalam hidup, dan Tuhan memanggil kita menjadi partnership, kerekanan Allah, kerekanan di dalam Kristus untuk menjadi berkat buat orang lain. Tidak hanya berbicara tentang meminta berkat, tidak hanya berbicara tentang meminta sembuh, tidak hanya berbicara meminta kelancaran, tidak hanya berbicara meminta kesuksesan, tidak hanya berbicara tentang keluargaku semata-mata, anak, istri, orang tua, cucu, anggota keluarga, tentang kita semua. Tapi Tuhan itu memanggil kita untuk memberkati orang lain. Oleh sebab itu Alkitab berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, dia tidak mau meminggul salib, maka dia tidak layak untuk aku. Ada salib di mana Yesus sudah tersalib untuk kita semua. Namun ada salib yang Tuhan izinkan untuk kita pikul, yaitu kita berbagian di dalam pekerjaan-pekerjaan Allah yang luar biasa. Kita masuk di dalam kehendak Allah dan berbagian di dalam kehendak Allah itu diwujudkan dalam kehidupan kita. Tidak hanya berorientasi tentang kehendak diri kita sendiri. Ayat firman Tuhan yang kita baca, jika kamu meminta sesuatu kepadaku, ingat ada catatan, dalam namaku, bukan dalam namamu, tapi dalam nama Tuhan, maka aku akan melakukannya dan memberikannya kepadamu. Biarlah sahabat seperjalanan kita menjadi pribadi yang di dalam doa tidak terbiasa memaksa, apalagi mengemis. Tetapi doa adalah sebuah karya. Setelah kita mendapatkan semuanya dari Tuhan, kita dipanggil ada hidup dalam kehendak Tuhan dan dalam namaku, namanya Tuhan, bukan namamu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari saat ini. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, biarlah berdoa di dalam nama Tuhan, dalam kehendak Tuhan, dan Tuhan mengabulkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan, Tuhan memberkati setiap kita masing-masing. Amin.